Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Miau. Sahabat Puspita, kali ini saya sambil makan ya. Sambil makan stick beef crispy stick. Oke. Enak, alhamdulillah. Ini sebagian udah saya potong-potong sengaja biar nggak ribet makannya ya, jadi makannya tetap pakai tangan kanan. Nah, jadi pada kesempatan di video kali ini saya akan coba bahas mengenai kedutan, dimana umumnya teman-teman yang merasakan kedutan itu berpikirnya jauh sekali kemana-mana ya. Berpikirnya itu mereka itu sakit yang parah, yang macam-macam, sampai mengiranya itu gejala dari stroke atau bagian dari kanker dan semacam seperti itulah, pokoknya yang penyakit-penyakit berat yang dipikirin. Nah, padahal kedutan itu sendiri bagi penderita GERD dan anxiety itu sangat berhubungan, teman-teman. Ya. Jadi hubungannya sangat jelas. Gimana? Kedutan itu sendiri adalah satu ciri karena adanya kecemasan, panik, ataupun stres ya, teman-teman ya. Jadi bukan hanya kedutan saja yang bisa ditimbulkan itu. Kedutan, tremor, kesemutan, termasuk juga itu satu paket itu semua dari GERD dan anxiety, ya kan? Nah, sekarang kenapa bisa terjadi kedutan, kesemutan, dan tremor? Karena ketika kita cemas atau panik berlebih, nah itu otot-otot di tubuh kita itu ikut menegang, ya, ikut menegang. Nah, yang akhirnya timbullah kedutan-kedutan tersebut, kesemutan, juga tremor. Tuh. Lalu hubungannya dengan GERD sendiri. Kedutan itu seperti kita ketahui ya, penderita GERD atau asam lambung berlebih yang reflux ke atas itu menjadi kekurangan nutrisi. Salah satu faktornya kekurangan nutrisi karena katanya diduga ya, menurut berdasarkan yang sumber-sumber yang saya baca, asam lambung ini bisa mengikis cadangan nutrisi yang ada di tubuh kita. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan menderita GERD dan anxiety itu kekurangan nutrisi, terutama kekurangan vitamin B. Nah, itu juga salah satu faktor pemicu terjadinya kedutan, kesemutan, atau tremor karena kekurangan nutrisi, terutama vitamin B, vitamin D, kan? Dan kalsium. Nah, maka dari itu ya, bagi penderita GERD dan anxiety itu sangat disarankan dan memang sangat dibutuhkan untuk konsumsi vitamin B. Tuh, dan juga mineral dan nutrisi lainnya. Juga vitamin D tadi yang bisa memicu juga kedutan. Nah, seperti kita ketahui juga, vitamin D bisa kita dapatkan
ya, dengan kita melakukan berjemur, teman-teman, ya. Berjemur di bawah jam 9 pagi. Jadi makanya di video-video saya sebelumnya, ya, saya memberikan tips kepada teman-teman itu, salah satunya adalah dengan melakukan olahraga dan berjemur. Nah, selain anti stres, kan, juga bisa merangsang, memicu produksi vitamin D dengan berjemur itu, ya. Nah, sekarang tentunya teman-teman sudah lebih jelas ya, kenapa tips-tips saya itu saya sarankan seperti itu, ya. Terutama bagi yang mengalami sering banget kedutan di seluruh tubuh atau kesemutan, kan, atau tremor. Jadi jangan malas untuk berjemur, ya, rutinkan olahraga dan berjemur, ya. Lalu juga tadi solusi lainnya yaitu jelas konsumsi vitamin B atau makanan-makanan yang tinggi kandungan vitamin B-nya. Banyak sekali, banyak teman-teman ya yang tinggi vitamin B-nya itu, ya. Ada kacang hijau, ada kacang almond, ikan salmon, alpukat, pisang raja bulu, nah, lalu oatmeal, bekatul, albina, dan macam-macam, ikan telur, daging juga termasuk nih. Saya lagi makan daging nih, tinggi nih vitamin B-nya nih teman-teman nih. Insya Allah sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Nah, saya sendiri, saya pribadi dulu saat saya sakit itu, saya konsumsi vitamin B-nya itu berupa vitamin B itu berupa bekatul, teman-teman. Saya konsumsinya. Jadi saya tidak konsumsi kapsul vitamin B. Saya konsumsinya yang murah meriah, bekatul. Rutin saya konsumsi selama 1 tahun non-stop, teman-teman. Karena saya sangat tahu persis betapa tubuh saya membutuhkannya. Sementara lewat makanan, betul, saya tidak menantang ketat ya, saya makan daging apa segala macam. Ya, ketika saya sudah bisa makan, saya makan semuanya. Tapi tetap itu tidak mencukupi. Karena kondisi tubuh saya sedang dalam kondisi memang butuh pasokan nutrisi yang lebih lagi. Makanya dibantu melalui makanan-makanan yang lebih lagi banyak kandungan nutrisinya. Ya, itu. Nah, tadi selain berjemur, selain vitamin B, gitu kan? Juga ya, kedutan, kesemutan itu juga bisa juga faktor pemicunya adalah karena dehidrasi, teman-teman. Makanya saya juga ada menyarankan di video yang lainnya. Salah satu tipsnya adalah konsumsi air putih yang cukup setiap harinya. Oh, bisa 2-3 liter setiap harinya. Itu ya. Nah, jadi sekarang sudah sangat jelas ya, teman-teman ya. Bagi yang masih parno mengenai sensasi kedutan atau kesemutan, kan, atau tremor, sekarang nggak perlu parno lagi, apalagi sampai membuat jadi semakin cemas berlebih. Jangan. Semakin cemas maka semakin menambah masalah. Tuh, ya, sudah jelas. Sekarang saya sudah jelaskan alasannya kenapa terjadi kedutan, kesemutan, dan tremor. Saya sendiri dulu saat saya sakit, kedutannya itu dari ujung kaki sampai kepala, teman-teman. Semua terasa kedutannya, luar biasa sekali. Kepala pun saya kedutan dan semutan. Dan serasa ada yang jalan-jalan. Itu bukan cuma di kaki atau di tangan,
tapi di mana-mana, di punggung iya, di perut iya, di dada iya, di kepala iya, di mata iya, kedutan juga. Jadi kalau sekarang teman-teman baru merasakan kedutan hanya di satu bagian tubuh saja atau cuma di bagian tubuh saja, ya alhamdulillah, bersyukur saya lebih dari itu merasakannya, ya, dan saya bisa sembuh, alhamdulillah. Jadi teman-teman pun pasti bisa, ya, semangat. Tuh. Apa? Kira-kira ada kaitannya nggak kedutan dengan tanda-tanda lain? Kira-kira ada nggak tanda-tanda kedutan? Maksudnya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa atau hal lainnya yang membuat teman-teman kita ini mereka jadi parno. Nah iya itu kan ada teman-teman yang di dalam grup Hospita Miau ya, itu dia mengaitkannya itu kedutan itu dengan katanya itu adalah tanda-tanda dari stroke, bukan seperti itu. Maksudnya gimana? Tanda-tanda misalkan, oh itu apa sih namanya, primbon. Nah, iyalah primbon ya. Itu mah apa namanya, kita tidak boleh mempercayai gitu kan, primbon seperti itu mah tidak terbukti, namanya juga primbon ya gitu kan. Yang jelas secara ilmiahnya sudah jelas, tadi sudah saya jelaskan gitu kan, karena memang ada ketegangan otot-otot gitu kan akibat dari cemas panik gitu kan, seperti itu. Juga dehidrasi bisa, dan juga karena kekurangan nutrisi, udah jelas itu ilmiahnya ya, udah jelas ada ilmiahnya. Jangan dipercaya kalau katanya saya kedutan di katanya mata saya kedutan, ada yang kangen sama saya, kayak gitu ya. Hubungannya apa? Yang kangennya di mana? Nggak ada hubungannya sekali, emangnya nyambung gitu kan. Nggak ada hubungannya teman-teman ya. Nah dia tadi udah dijelaskan seperti itu ilmiahnya gitu. Nah jadi nggak usah takut lagi, nggak usah parno lagi. Yang jelas pokoknya diterapi terus, lakukan tips-tipsnya yang sudah saya berikan, karena saya sudah membuktikannya dan saya bisa lepas dari itu semua, lepas dari angsi, lepas dari cemas, lepas dari GERD, alhamdulillah. Tambahan lainnya apa ya? Ntar dulu, kadang saya suka ada lupa teman-teman, maklum ya, karena memang apa sih, ada kalanya saya syuting itu syuting itu dadakan, kayak sekarang ini dadakan memang syuting tuh betul, jadi nggak ada persiapan itu apa-apa. Jadi udah jelas ya, konsumsi makanan yang tinggi vitamin B, lalu juga yang tinggi nutrisi dan mineral lainnya, juga konsumsi air putih yang cukup setiap harinya 2-3 liter, lalu juga picu vitamin D-nya dengan berjemur gitu. Dan udah jelas untuk ketegangan otot-ototnya pun teman-teman bisa melakukan relaksasi. Nah, yang saya sarankan juga setiap harinya lakukan relaksasi paling cukup cuma 10 menit aja. Relaksasinya bisa dengan mendengarkan hipnoterapi yang ada di video saya itu kan, dan juga bisa relaksasi yang lainnya dengan pernapasan perut ya, atau melakukan pernapasan perut setiap harinya. Lalu juga apa lagi tadi ya, untuk melepaskan ketegangan ototnya itu ya, sudah ada juga videonya dengan melakukan pijat di titik-titik angsi. Itu tuh titik-titik angsi itu titik-titik ketegangan ya, udah komplit sekarang semuanya. Nggak ada alasan lagi buat teman-teman panik, parno, cemas tentang kedutan, kesemutan atau tremor
Oke, ya. Semakin sehat ya, sahabat Puspita Miau. Saya doakan selalu teman-teman segera membaik, segera sembuh, segera move on dari angsi psikosomatis juga GERD. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya makannya, dikit lagi.